Great, good morning everyone. Tema pada hari ini sungguh menggelitik kita semua ya. Have we made time for God? Sudahkah kita menyediakan waktu untuk Tuhan? Alright, welcome back in this Andre Cyber Channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, saya tidak akan mulai dengan kata-kata manis hari ini ya. Saya mau mulai dengan satu pertanyaan yang menusuk. Apakah Tuhan masih punya slot khusus di jadwal hidup kita? Atau dia hanya kebagian waktu sisa-sisa setelah kita lelah, setelah handphone habis, dan setelah habis di scroll ya, setelah urusan dunia selesai. Jangan cepat jawab ya, karena kejujuran kita hari ini menentukan arah hidup rohani kita ke depan. Teman-teman, Tuhan memberi kita 24 jam sehari ya. Semua orang tahu itu dan semua sadar ya. Semua kita dapat 24 jam sehari, tidak kurang tidak lebih. Tapi ketika bicara soal doa, soal firman dan hadirat Tuhan, jawaban yang paling sering kita dengar adalah kalau lagi tidak sibuk, aneh ya, untuk handphone kita tidak pernah terlalu sibuk untuk media sosial, drama orang lain, berita-berita dunia, berita-berita remeh-temeh. Jam terasa cepat sekali berlalu, tapi begitu berhadapan dengan Tuhan, 5 menit doa terasa lama, Alkitab terasa berat, dan hati terasa kosong. Teman-teman, ini bukan soal waktu, ini soal cinta. Karena apa yang kita cintai, pasti kita sediakan waktu, ya enggak? Daud adalah raja. Beban hidupnya nyata, tekanan besar, masalah tidak sedikit. Namun Daud berkata, aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Mazmur 63. Bukan saat senggang, bukan saat libur, bukan saat mood lagi bagus. Seumur hidupku. Itulah Daud yang bicara ya. Sekarang saya mau tanya dengan jujur. Kalau Daud bisa, lalu mengapa kita tidak? Atau jangan-jangan hidup kita sudah terlalu penuh sampai Tuhan tidak lagi punya ruang di hati kita. Banyak orang Kristen rajin ke gereja, memang, tapi miskin perjumpaan pribadi. Ibadah jadinya apa? Rutinitas. Nyanyi, dengar firman, duduk sebentar, lalu pulang. Selesai. Tidak ada mesbah pribadi, tidak ada keintiman, tidak ada percakapan jujur dengan Tuhan. Tuhan tidak mencari orang Kristen yang kelihatannya rohani. Tuhan mencari hati yang lapar akan Dia. Firman Tuhan berkata apa? Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia 29 ya. Masalahnya hari ini kita mencari Tuhan setengah-setengah, tapi ingin berkat sepenuh-penuhnya. Itu masalahnya. Hello, teman-teman, dengarkan baik-baik ya. Dunia ini tidak menarik kita dengan paksa. Dunia membius kita dengan perlahan, dengan sangat halus, kenikmatan kecil, keegoisan yang dibenarkan, kelelahan yang dijadikan alasan. Tanpa sadar, doa makin jarang, firman makin asing, dan hati makin keras. Dan yang paling berbahaya, kita merasa baik-baik saja, kita merasa fine-fine aja. Padahal Alkitab jelas, jauh dari Tuhan itu sama dengan menuju kebinasaan. Pelan tapi pasti. Itu. Hari ini bukan hari untuk menyalahkan siapapun ya. Hari ini hari untuk bercermin untuk setiap kita. Jika hidup kita sudah tidak menyediakan waktu untuk Tuhan, bertobatlah. Bukan nanti, bukan kalau ada waktu, tapi sekarang. Bangun kembali mesbah doa.
matikan distraksi, datang dengan hati yang jujur. Tuhan tidak mencari kesempurnaan, Tuhan mencari kerinduan. Jadi pesan moralnya, siapa yang memberi Tuhan waktu akan menerima arah hidup dari Tuhan. Dan siapa yang menyingkirkan Tuhan dari jadwal hidupnya, sedang menyingkirkan hidup dari sumbernya. Teman-teman, tolong jawab dengan jujur ya pertanyaan ini. 1. Jika Tuhan menilai hidup rohani kita dari penggunaan waktu, apakah dia akan disebut prioritas atau sebagai pelengkap? Apa satu hal duniawi yang hari ini paling sering mencuri waktu kita dari Tuhan? Tolong jawab jujur dan renungkan baik-baik agar Anda cepat bertobat. What you give your time to reveal what you truly worship. Apa yang kita beri waktu menunjukkan apa yang sesungguhnya kita sembah. A busy life without God leads to a successful emptiness. Hidup yang sibuk tanpa Tuhan hanya membawa kekosongan yang tampaknya berhasil. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengaku sering memberimu sisa-sisa waktu bukan yang utama. Ampuni kami Tuhan. Bangunkan kembali kerinduan kami akan hadirat-Mu. Ajari kami untuk menempatkan Engkau sebagai pusat hidup, bukan pelengkap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika renungan ini menegur Anda, jika konten YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, komunitas yang lain, agar banyak orang yang diberkati. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo, mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.